Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita, salam sehat Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan nama saya Dade Supriyatna, Kepala SMA Negeri 2 Pandeglang. Alhamdulillah, barangkali pada kesempatan penyampaian video kali ini, saya akan menyampaikan praktek baik dalam kaitan dengan bagaimana membangun komitmen dan persepsi di kalangan warga sekolah untuk terciptanya kondisivitas dalam ikut melaksanakan kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu, kaitan dengan membangun komitmen ini kami rasakan sekali ketika awal-awal betapa ini adalah persoalan pelik yang dihadapi oleh kepala sekolah, oleh warga sekolah, oleh karena tataran dalam kaitan dengan kurikulum merdeka baru pada sebatas pengetahuan, belum pada konsep implementasi yang terpahami seutuhnya, sehingga dalam pelaksanaannya dipandang perlu untuk ada membangun persepsi, membangun komitmen yang bersama, karena ini merupakan prasyarat berhasilnya implementasi kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu, dalam kaitan dengan membangun komitmen ini, barangkali kami punya cara dalam kaitan dengan pelaksanaannya, diantaranya adalah bagaimana kegiatan-kegiatan dilaksanakan dalam konteks kebersamaan dengan iklim yang bisa menggembirakan dan juga sentuhan-sentuhan secara persuasif. Nah, ini kami laksanakan demi untuk menjadikan warga sekolah dalam satu persepsi yang sama, karena kalau persepsi yang sama maka akan terbangun rasa tanggung jawab untuk melaksanakannya. Nah, akan jauh lebih baik barangkali mari kita simak video berikut yang menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan membangun komitmen ini kami laksanakan di lingkup warga sekolah. Selamat menyaksikan video kami. Baik, alhamdulillah kesempatan ini kita manfaatkan seefektif mungkin. Kegiatan kali ini kita coba untuk bagaimana membangun komitmen dengan menyampaikan informasi-informasi yang barangkali penting. Nah, kaitan dengan menggali kebersamaan untuk menciptakan kolaborasi, salah satunya adalah bagaimana kompetensi kepala sekolah yang kemudian diterapkan di manajemen ini harus betul-betul terpahami oleh semua. Jangan sampai ada persepsi di kalangan guru bahwa yang namanya tugas, peran, dan fungsi guru hanya membuat administrasi saja, kemudian hanya melaksanakan proses saja. Kurikulum Merdeka Belajar itu tidak seperti itu, melainkan manajemen kepala sekolah yang di dalam pelaksanaannya itu harus betul-betul terpahami oleh seluruh warga sekolah. Kalau sudah terpahami, itu bisa memberikan pemahaman sehingga bisa terlibat aktif di dalam mewujudkan, sekalipun itu ada di ranah kepala sekolah. Nah, bagaimana menggali informasi-informasi terkait dengan aset sekolah yang sedemikian banyak di kita, itu jangan sampai kemudian menghadapi dan memberdayakan aset kita pada posisi negatif based thinking, tapi harus mendasarkan kepada positif based thinking. Artinya, sekalipun aset kita lemah, tetapi ketika kita punya persepsi ingin melaksanakan dan ingin berhasil, memanfaatkan yang ada, mengoptimalkan dan efisienkan sumber aset yang ada untuk keberhasilan program. Demikian kaitan dengan penggalangan kolaborasi dengan orang tua. Ini tidak semata kepala sekolah, tetapi juga perlu ditindaklanjuti, dianalisis, dikaji sejauh mana stakeholder itu bisa memberikan bantuan dan bagaimana strategi untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder untuk kemajuan proses pembelajaran yang berbasis kepada anak. Nah, itu semua tidak bisa dilakukan oleh kepala sekolah, tapi merupakan kerja tim, kolaborasi, dan lain sebagainya. Insya Allah pelaksanaan kegiatan-kegiatan apapun akan bisa kita ikuti, bebani oleh semua, oleh kita, sehingga beban berat pun ketika ditanggung bersama insya Allah akan lancar. Dan demikian manajemen kepala sekolah kita terapkan, dipahami oleh kepala sekolah dalam melaksanakan, dipahami oleh guru, sehingga bersama-sama kita
merembuk untuk manajemen yang diimplementasi kepala sekolah itu, sehingga menggulirkan kegiatan-kegiatan yang lancar yang semuanya itu bermuara bagi peningkatan proses yang berpusat pada peserta didik sebagaimana harapan dari kurikulum Merdeka. Dan terlebih ketika itu bergulir, maka upaya membangun komitmen itu akan bisa menghasilkan kolaborasi yang sinergis baik di antara internal warga sekolah maupun kolaborasi sinergis antar sekolah dengan pihak-pihak lain. Lagi-lagi semua ini akan bisa memberikan dampak ke dalam proses peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada siswa. Demikian barangkali kaitan dengan kegiatan ini, mudah-mudahan ya katakanlah sama-sama kita melaksanakan dan memahami untuk bertanggung jawab secara bersama. Dan dalam pelaksanaannya demikian juga tidak akan bosan-bosan untuk kita sama-sama menggali, sama-sama juga bergerak. Dan dalam proses bergerak itu peran kepala sekolah adalah melakukan pendampingan, refleksi berkala, diskusi-diskusi, dan tentunya yang terakhir kita refleksi. Yang pasti, yang jelas, kegiatan kita gulirkan untuk kemudian bisa dipahami bersama, jadi tanggung jawab bersama, sehingga bisa memberi kontribusi aktif untuk bisa memberikan hal terbaik dalam pensuksesan program, sehingga semua ini berjalan, kurikulum Merdeka akan bisa direalisasi di SMA 2 Pandeglang ini sesuai dengan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Polikardiana, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 2 Pandeglang. Setelah melihat trik manajemen yang dilakukan oleh Kepala SMA 2 Pandeglang, Bapak Dede Supriyatna, terlihat dan terasa sekali adanya perubahan terhadap komitmen dan persepsi warga sekolah dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. SMA Negeri 2 Pandeglang, Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliawati dari kelas 12 MIPA 5. Dan kepemimpinan dari Bapak Dede Supriyatna, saya merasa termotivasi dan terinspirasi untuk lebih semangat dan lebih giat lagi dalam belajar terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka di SMA Negeri 2 Pandeglang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hebat, barangkali tadi sudah melihat bagaimana video terkait dengan pelaksanaan, bagaimana upaya membangun kebersamaan, membangun komitmen di kalangan warga sekolah, dan juga tadi barangkali ditayangkan juga bagaimana refleksi dari kami kepala sekolah yang melaksanakan refleksi secara bersama-sama yang kaitannya untuk bisa mendapatkan umpan balik dari kegiatan berbagi praktik ini, apakah ada kelemahan, ada kelebihannya, sehingga kekurangan dari feedback itu kita jadikan sebagai sesuatu yang menjadi bahan pertimbangan untuk lebih baik di masa depan. Mudah-mudahan konten materinya bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan, yang insya Allah ketika yang namanya kebersamaan terbangun, komitmen ada, persepsinya muncul, apapun tugas-tugas mengimplementasikan manajemen perubahan di lingkungan sekolah ini tidak lagi menjadi beban hanya khusus diterima oleh kepala sekolah, tapi juga ini merupakan program yang jelas-jelas merupakan tanggung jawab bersama, sehingga hasilnya pastinya juga akan jauh lebih baik ketimbang garapan-garapan itu digarap oleh satu dua pihak saja. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu barangkali video yang kami bisa share. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf. Salam sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.